Sebelumnya, Saudara, Kamis petang dipicu kecewa dengan hasil penerimaan calon pegawai negeri sipil, ratusan orang berdemonstrasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerom, Papua. Buntut dari demonstrasi, massa membakar kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerom. Ratusan massa yang kecewa dengan hasil penerimaan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2018 mendatangi kantor Bupati Kerom, Papua. Mereka berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Kerom. Awalnya, para pendemo ingin bertemu dengan pejabat di pemerintah Kabupaten Kerom untuk mendengar mekanisme penerimaan calon pegawai negeri sipil. Namun tidak ditemui, sehingga membuat massa kecewa dan merusak kantor Bupati dan pembakaran kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerom. Kepolisian Resor Kerom dikerahkan untuk menghadang massa, namun gagal karena jumlah massa yang lebih banyak daripada aparat. Polisi mengatakan, massa berunjuk rasa karena menilai hasil penerimaan CPNS tidak memihak masyarakat asli Papua. Polisi juga menangkap 3 orang yang diduga membakar kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerom. Terjadi pembakaran dan pengerusakan. Memang sudah disiapkan anggota pengamanan sekitar 1 kombi di sana. Namun massa yang datang dari beberapa distrik yang ada di Kabupaten Kerom yang merasa tidak puas, yang memprovokasi mereka, inilah yang kita sayangkan. Massa ini terprovokasi oleh para calon atau peserta yang dinyatakan tidak lulus atau tidak terima sebagai pegawai negeri di Kabupaten Kerom. 3 orang diamankan untuk memberi keterangan karena yang bersangkutan ada sekitar TKP. Massa baru bubar sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Timur setelah personil Polres Kerom mendapat tambahan kekuatan dari Polda Papua. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Bagaimana kondisi Kerom siang ini? Kita temui rekan kami Vindi Rakmeni di Kerom, Papua. Selamat siang Vindi, apakah kondisi Kerom Jumat siang ini sudah kondusif? Ya, selamat siang Astrid dan juga saudara. Untuk saat ini situasi di Kabupaten Kerom sendiri sudah berangsur aman dan kondusif, namun sejumlah aparat masih berjaga di kantor bupati, kemudian beberapa kantor pemerintahan di Kabupaten Kerom itu untuk mengantisipasi serangan yang akan dilakukan oleh atau aksi unjuk rasa lanjutan yang akan dilakukan oleh massa. Setelah sebelumnya tadi pagi memang sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur, sejumlah massa melakukan aksi lanjutan dengan memblokade jalan utama dari Arso menuju Jayapura, menuju kota Jayapura. Sehingga hal ini membuat aparat kepolisian dari Polres Kerom melakukan penindakan terhadap terhadap massa yang melakukan blokade jalan dengan membubarkan paksa. Mereka polisi membubarkan massa dengan cara menyemprotkan gas air mata seperti itu kepada massa, kemudian juga mengamankan ada 3 orang yang diduga sebagai provokator atau orang atau koordinator aksi terhadap massa ini. Dan hingga siang ini terdapat 6 orang yang sudah diamankan, di mana sebelumnya 3 orang diamankan pada Kamis malam, dan tadi pagi pada saat blokade jalan ada 3 orang yang diamankan juga, dan saat ini C6-nya masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Kerom. Astrid. Ya Vindi, sebetulnya bagaimana hasil CPNS yang menyebabkan warga ini tidak puas terhadap hasil itu di Kerom? Ya Astrid, dari keterangan pejabat Bupati Kabupaten Kerom, Ridwan Rumah Sukun yang dikonfirmasi tadi malam melalui sambungan telepon menyebutkan bahwa hasil CPNS ini sudah keluar beberapa bulan lalu dan sudah ditunggu oleh para pencari tenaga kerja ini. Namun pemerintah daerah Kabupaten Kerom menunda akan proses pengumuman ini dan baru diumumkan pada tanggal 1 kemarin. Hal inilah yang membuat para pencari atau CPNS ini marah, kemudian melampiaskan kekecewaan mereka. Terlepas dari itu juga hasil pengumuman yang dinilai tidak memihak kepada masyarakat asli Papua, di mana banyak pelamar CPNS ini yang orang asli Papua tidak lolos seperti itu. Inilah juga yang membuat amarah dari para pencari tenaga kerja ini
melampiaskan kekecewaannya dengan merusak sejumlah fasilitas pemerintahan di Kabupaten Kerom ini. Ya Vindi, jadi karena sempat ditunda dan setelah keluar hasilnya ternyata banyak yang ditolak dari hasil CPNS tersebut sehingga warga berunjuk rasa dan ricuh begitu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vindi Rakmini melaporkan langsung dari Kerom, Papua.